makaroni ini bahannya standar buat bapak ibu ya. Nah ini soto makaroni ini di sini saya menggunakan ada 4 butir telur. Ini semua masakan di sini masaknya tanpa menggunakan minyak. Nanti aku bikin menunya juga langsung, tinggal ditaruh di alas. Ini telur yang 4. Terus di sini saya tambahkan adanya makaroni ya. Ini makaroni udah matang, udah direbus dulu. Terus untuk bumbunya mohon maaf buat apa itu. Di sini saya menggunakan bumbunya ini satu, Royco. Sayuran, ada wortel, jagung manis, sama bawang goreng. Ini sayurnya mentah semua. Terus ini ada bakso. Ini bakso yang udah dikeringkan. Tahu. Iya, kalau kemarin dulu saya sempat praktek di kampung desa Martera. Itu kemarin ibunya dia bilangnya ini apa ya? Komplit. Sama mie ya? Iya. Turun duduk sana liatin turun turun Oke, nah ini buat bapak dan ibu kedatangan saya ke sini. Ini sambil mau memperkenalkan sebuah alat masak gitu ya. Alat masak ini produk baru ibu dari Bandung. Ini namanya alat masaknya Bimba. Ini di sini dalam masaknya itu tanpa menggunakan minyak, jadi nggak usah menunggu panas gitu ya. Ini langsung. Lihat yuk, lihat sini. Ini lihat dulu mau kemana. Nanti kalau bikin mendoan juga langsung tinggal ditempelkan bahan masaknya tanpa minyak. nggak usah ditutup. Ini ada tutupnya. Ada. Jadi kalau ditutup, ini nggak usah dibalik. Ini nggak usah dibalik, nanti dalam waktu 5-6 menit, ini masakannya udah matang. Nanti matangnya merata ibu ya. Nah, pesannya. Jadi tanpa dibalik. Nanti kalau untuk cara melihat masakannya matangnya, itu melihatnya dari tampilan tutup kacanya. Ini kan tutup kacanya nanti pertama di sini dia mau buka. Nanti kalau bunyi udah turun, tutupnya udah bening, itu masakannya udah matang. Jadi nanti semua masakan itu kelihatan gitu ya dari tampilan tutup kacanya. Nanti kalau ini udah bening lagi, itu udah bening. Tapi ini pakai minyak juga boleh kan? Ini pakai minyak juga bisa. Jadi mau masak menggunakan minyak yang banyak di sini boleh, masak tanpa minyak juga bisa. Berarti kan
fungsi. Ini namanya alat masaknya Bima. Iya, ini produk baru. Kalau dulu kan Bima kan kebanyakannya kan di oven, Iya. yang kotak. Oven yang kotak. Iya, ini didesain di alat masaknya. Nah, alat masak Bima ini modifikasi dari teflon standar. Biasanya kan kalau untuk ibu-ibu kan kalau memanggil alat masak yang masaknya tanpa minyak, itu kan kebanyakan memanggilnya dengan sebutan alat masak teflon. Kayak kemarin ibu ya, saya sempat praktek di kantor desa Bandaran. Itu kemarin buat ibunya dia memiliki alat masak teflon. Itu kemarin ibunya dia teflon itu kalau tergores menggunakan bahan logam, itu kan anjlengnya mudah, Iya. mudah hilang gitu ya. Jadi kalau teflon bu, itu mohon maaf, nanti kalau anjlengnya digores seperti ini, nanti kalau teflon digores-gores, digosok-gosok, di sini pasti banyak goresan. Biasanya itu pakainya bukan stainless kan? Iya. Yang buat itu pakai Pakai yang kayu gitu ya. yang kayu. Iya. Kalau nggak kayu ya itu yang sekelas itulah. Iya. Plastik itu ya. Soalnya kan kalau teflon itu anjlengnya masih menggunakan sistem itu lapisan. Jadi anjlengnya teflon cuma disemprotkan. Jadi kalau tergores itu mudah menguras. Tapi kalau di alat masak ini modifikasi lagi dari teflon. Jadi kalau di alat masak ini bu, ini yang pertama logamnya, ini alat masaknya menggunakan logam stainless sama logam aluminium. Terus untuk cara membuatnya, di sini menggunakan sistem itu seramik, logam. Jadi anti lengketnya bukan dilapisi lagi. Kalau di alat masak ini tuh anti lengket sama logamnya langsung disatukan, terus langsung dilakukan pengecoran logam. Jadi nanti kalau buat bapak sama ibunya di sini di rumah, nanti kalau masaknya menggunakan spatula logam, tergores menggunakan pisau, sendok, itu di sini dia nggak jadi masalah. Iya, jadi biasanya kalau kena gores itu kan bermasalah ya. Iya. Jadi nanti kalau ibunya masaknya kalau cara mencucinya, kalau digosok menggunakan bahan yang kasar juga bisa. Kayak ini bu ya, yang dari kawat. Iya. Nanti kalau digosok menggunakan dari kawat, itu obatnya di sini nggak menipis. Gores-gores ya biasanya kan kena goresan kayak kawat langsung gores-gores. Iya. Lama-lama bisa pada lupa. Iya. Tapi kalau di sini ini nggak jadi masalah. Jadi walaupun digosok-gosok, digores-gores itu obatnya dia nggak menipis. Ini bunyi udah mulai turun ya. Nah ini sebentar lagi makan. Berarti buat anak nasi ya bisa ya. Ini bisa. Buat goreng-goreng bisa juga ya. Bisa juga. Jadi di alat masak ini bu, ini kan alat masaknya bentuknya baru satu alat masak. Satu alat masak ini itu bisa buat membakar, menggoreng, rebus, panggang, oven, sama presto. Jadi satu alat masak di sini didesain itu udah mewakili 6 jenis alat masak. Jadi nanti kalau ibunya di sini di rumah kalau ada yang suka bikin bolu, ibu tinggal bikin adonan bolunya, tumbahkan tanpa menggunakan loyang lagi. Tanpa loyang bisa, tapi kalau ibu di rumah ada loyang, masukkan loyangnya, dan bolu dan lagi bisa. Kasih air apa enggak kalau untuk mengukus Kalau bikin bolu kukus, tetap nganggo itu ya, Pakai tetap pakai air. tapi kalau bikin bolu Kering kan enggak? itu langsung dipanggang. Bisa dipanggang. Kayak bikin nastar itu bu ya, itu juga langsung kita makan dalam masak. Buat presto juga bisa, buat apa ibu ya? Alat masak ini tuh bisa mengumpulkan duri ikan. Buat bikin rendang, ini di sini cepat. Jadi satu alat masak di sini didesain itu udah mewakili 6 jenis alat masak. Nah ini udah mulai begini bu ya, bentuknya bu. Ini yang atas sama yang bawahnya nanti matanya sama. Matanya sama. Jadi kalau masaknya ditutup, itu masakannya nggak usah dibalik. Tapi kalau ibunya masaknya nggak ditutup, nanti masakannya harus dibalik. Nanti kalau mau dibalik juga bisa ibu. Nanti kalau mau dibalik, kalau mau menggunakan spatula yang seperti ini, dibaliknya
tutup aja ya, nggak Iya. usah bolak-balik. Nanti kalau mau dilempar juga bisa Ya kan ada kopi sekali ini kayak dilempar. Tapi kalau yang paling mudah itu kalau mau dibalik itu menggunakan piring. Jadi seperti ini. Geserkan ke piring, itu baliknya seperti ini. Nah ini bagian balik seperti ini. Martabaknya kecil juga. ya martabak apa bisa. Masih tanpa minyak pengen tanpa minyak. Goreng langsung. Wah, Nah, ini kan pada bayi bakar lah ya. Bakar dipanggang. Terus kata gue misalnya gawe mendoan gawe itu apa ciri-ciri udah matang gimana? Sama tutupnya tadi. juga sama Pak. Nanti dia mau bisa mengendur. Nah ini udah matang. Ini produk baru berarti Mas. Iya, ini produk baru dari Bima. Nah ini hasilnya seperti ini. Nah, ini enak. Melek ya Mayu. Ini alat masaknya masih bersih buat Bapak Ibu. Ini nggak usah dicuci. Jadi walaupun nanti digores-gores seperti ini Bu ya, ini nggak jadi masak. Nah, jadi kalau digores-gores digosok-gosok, Itu belakangnya itu yang belakangnya bisa dicuci. Jadi ini. Nanti kalau habis masak Bu, kalau langsung dibersihkan menggunakan sunlight, sabun, nanti dia nggak hitam seperti ini, lebih bersih lagi. Ini yang kedua saya bawa ikan. Ini juga sama buat Bapak Ibu, tanpa minyak. Ini namanya ikan bakar. Ikan dari mentah udah dikasih bumbu marinasi. Jadi langsung Pak taruh di atas. Nah, ini tanpa menggunakan minyak, ini dibakar. Kalau mau digoreng, kasih minyak 3 cm. Nanti kalau ada minyaknya jadinya ikan goreng. Waktunya juga sama, 5 sampai 6 menit. Nanti dalam waktu 6 menit ikannya dari mentah nanti udah matang sampai. Wah, numis-numisnya juga bisa ya. Buat numis juga bisa, seperti kangkung, kacang panjang gitu ya. Itu kalau tanpa minyak juga bisa, kalau mau dikasih minyak juga boleh. Terus selain ikan, di sini juga bisa buat pembakaran seperti sate ya, buat pembakaran ayam. Itu juga langsung. Cuma kalau buat membakar sate, itu tusukan satenya jangan terlalu panjang. Itu harus sama. Kayak alat masaknya, di sini bisa masuk sampai 7 jam. Tapi kalau bikin sate yang takutnya sama menggunakan tusukan. Jadi dari ayamnya dipotong-potong kecil kayak sate, kasih bumbu, langsung dibakar. Nanti kecapnya langsung dikasihnya di alat masaknya itu ya. Kecap ini kan bumbu dapur yang lengket. Kecap kan kalau terkena alat masak itu kan udah nempel, udah gosong. Tapi kalau di sini nanti kecapnya dia licin. Tapi kalau mau dikasih kecap nanti kulitnya udah matang. Cuma kalau barang dari mentah nanti takutnya kecap apa ikannya belum matang, kecapnya udah gosong. Nah, ini kalau ikannya nanti dibalik. Biasanya kan kalau ikan kalau dibalik kulitnya udah sekali hancur, tidak nempel ya. Nah, nanti di sini bisa masuk langsung 3 ya, bisa yang satu, yang satu, nah, 3 ekor ikan waktunya cukup. Betul. Jadi tunggu lah suwe. Jadi lebih dipraktiskan juga Pak. Nanti kalau buat pembakaran ikan, ayam, sate itu nggak usah cari arang, bikin barak, kipas-kipas. Cari satu terus kepengen sisan. Presto ini sisan, terus sama dari presto. Nah ini seperti ini juga ini. Ini kalau dibalik, itu masih itu gitu. Ini nggak nempel. Ini gosong dulu. Berarti
nggak anu maksudnya nggak kegores-gores. Itu menjadi masalah. Kalau menggores-gores sudah segosok ini nggak akan habis. Ini bukan teflon itu, jadi garam. Nah, nanti kecapnya langsung dikasihnya di alat masak. Walaupun nanti ikannya besar, seperti ikan nila, kalau nggak ikan gurame yang 1 kilo 2 Pak, itu juga langsung dari ini. Nanti bisa matang sampai ke dalam. Iya saya panggil. Nanti kalau pengen lebih enak, kalau buat pembakaran ikan, itu alat masaknya dialasi menggunakan daun pisang. Oh iya. Jadi alat masaknya dikasih daun pisang, nanti ikannya di atas daun pisang. Kemudian yang mulai jualan tempat haji pakai ini pakainya ya. Ini. Hah? Yang model wajan kan ada kayak gini ya. Ada. Cuma nanti kalau untuk pembakaran seperti daging ayam itu harus diungkep dulu gitu. Nanti kalau ayamnya nggak diungkep langsung dari mentah, nanti di sini banyak mengeluarkan seperti minyak. Kalau kita gitu, jadi diungkep dulu sama bumbu gitu ya, marinasi. Iya. Nah, dimasak dulu, nanti kalau dia dimasak langsung taruh di atas, dibakar. Kan biasa itu. Ini kulitnya di sini dia nggak nempel itu ya. Tanpa minyak tapi pakai mentega ya. Boleh nanti kalau ini langsung Langsung ya. Ini minyaknya dari ikan ini, Bang. Seperti ikan, ayam, itu kan ada mengandung lemak. Berarti kalau baru, berarti kalau ininya baru berarti nggak usah diolesin mentega langsung atau gimana? Itu langsung Nggak usah perlu nggak perlu diolesin mentega gitu. nggak perlu. Hmm. Tapi kalau mau dikasih juga bisa Bu. Soalnya nanti kalau di sini ibunya langsung masaknya tanpa menggunakan minyak, Iya. tapi nanti rasanya itu beda. Soalnya kan lidah kita udah terbiasa makan makanan yang Minyak. berminyak. Gitu. Iya. Nanti kalau yang masaknya tanpa minyak, pasti rasanya nggak enak. Gitu. Jadi nanti kalau buat masak kasih minyak sedikit. Jadi di alat masak ini Bu, ini bukan untuk menghilangkan minyak, di sini buat mengurangi. Nah, buat mengurangi minyak, jadi buat mencegah adanya kolesterol pada makanan. Nah, ini seperti ini Bu kecapnya. Ini liquid ya. Nah, ini nggak nempel. Biasanya kan kalau kecap kan udah gosong gitu ya. Nah, ini seperti ini. Bu. Nggak kerekap ya Mas ya. Ini enggak. Yang itu sudah kolesterol. Namanya minyak itu merosot ya. Kalau kolesterolnya mari ya mari. Jadi cara argumennya ya sekarangnya lagi jujur ya masaknya kayak gitu kolesterolnya mari ya ganti. Tinggal tunggu sampai kering gitu ya. Nanti kalau mau menggunakan daun pisang itu aromanya lebih enak lagi. Gitu. Jadi alat masaknya dialasi untuk menggunakan daun pisang. Ini udah matang. Nanti kalau pengen lebih kering lagi, apinya dikecilin, tambahkan waktunya. Yang ini sudah sedang-sedang ya. Iya. Nanti kalau menggunakan
menggunakan apinya besar itu dampaknya bukan cepat mati, itu masaknya cepat gosong. Jadi kalau buat masak ini apinya api kecil, api sedang. Ini tadi waktunya 6 menit tuh. Ya, 6 menit ikan dari besar dikasih bumbu marinasi langsung taruh dalam ini. Nanti kalau sampai 9 menit ini bisa sampai lebih kering lagi. Ini kalau cara mencucinya Bu, ini kalau keadaan panas seperti kecap kan ini udah gosong dia. Iya. Ini kalau keadaan panas kalau langsung disiram menggunakan air, kecapnya dia langsung lepas. Jadi kalau digunakan lagi, jadi keadaan panas langsung aja disiram. Nanti kalau panas disiram apa? Jadi kalau di lapas ini semakin gosong masakan itu semakin mudah dibersihkan. Biasanya kalau gosong kan harus direndam dulu. Ini kalau di sini. Sampai itu. Ini ya, ini ya. Ini orang minum apa kawan? Iya. Yang mana kan? Buat Bapak Ibu, ini menu masakannya udah matang. Ayo dicicipi. Ini masakan tanpa menggunakan minyak. Rasanya sama nggak? Sama yang menggunakan minyak. Ayo Pak, Bu. Ini udah dipotongin. Tadi di